Halo, Habibi di sini di channel Om Puter. Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat virtual tour 360 panorama. Tapi ini bukan virtual reality atau VR pakai itu ya, pakai apa? Headset ya. Jadi ini kontrolnya mau saya buat pakai mouse aja atau pakai touchpad. Bisa dipakai HP, nanti kontrolnya pakai jari, bisa dilihat ke atas bawah kanan kirinya. Kalau pakai VR nanti harus cari sendiri tutorialnya tentang VR, Google VR atau Cardboard dan semacamnya. Jadi sini saya cuma mau menunjukkan konsep membuat tour virtual 360 tersebut. Yang mana kita punya beberapa gambar panorama di sini. Ini kalau kita lihat foto-fotonya, gambar panorama seperti ini. Dan saya akan menggunakan foto-foto tersebut di Unity. Pertama-tama saya kasih unjuk caranya, bagaimana cara menggunakan gambar ini sebagai bagaimana cara mengimport gambar ini ke scene yang ada di Unity ini. Saya sebelumnya pernah bereksperimen menggunakan objek sphere ini atau lingkaran bulat, bukan lingkaran ya, objek bulat inilah sphere seperti ini. Ini sementara aja ya kayak gini ya. Ini sphere yang ada di unit ini resolusinya kecil, jadi lihat ini ada sudut-sudutnya kelihatan. Kalau perlu kita bisa bikin sendiri pakai objek 3D modeling software yang saya gunakan, misal 3D Max. Saya buat sebuah sphere yang resolusinya lebih bagus dari ini. Nih kelihatan kotak-kotak kayaknya. Saya tunggu 3D Max nya keluar dulu. Jadi misalnya kita mau pakai ini aja ya. Caranya kita sekarang membuat material terlebih dahulu. Material misalnya ini untuk yang satu ini namanya down. Saya buat material down, lalu gambar ini saya drag and drop ke sini, albedonya si material ini drag and drop sini, lalu material ini saya letakkan di sini. Yang kita lihat di sini material gambar panorama tersebut kita bisa melihatnya di luar sphere ini. Padahal kalau kita mau bikin virtual tour itu, maunya saya kamera yang kita gunakan ini, yang ada di dalam sphere ini, ngelihat tekstur ini dari dalam, bukan dari luar seperti ini ya. Ini kan dari luar kelihatannya, saya maunya kelihatan dari dalam. Supaya bisa kelihatan dari dalam, kita bisa pakai yang namanya, ini posisi kameranya saya taruh di tengah dulu. Seperti ini, sphere-nya udah di tengah ya. Ini kalau kita lihat dari main kamera nggak kelihatan apa-apa, karena ini hanya bisa dirender atau dilihat dari luar. Saya mau dia bisa dilihat dari dalam. Untuk bisa dilihat dari dalam itu kita bisa gunakan shader. Saya punya satu shader di sini. Saya share nanti linknya di deskripsi. Ini di copy paste aja. Script shadernya ini copy, lalu di sini kita bikin shader ya, create shader. Saya kasih nama pano gitu aja, terus kita edit. Yang kita edit tadi yang kode yang kita copy tadi, kita paste di sini. Select all aja, lalu paste, simpan. Setelah itu kita balik ke Unity. Si shader ini tadi kita drag and drop ke material ini. Nah, jadinya sekarang sphere ini bisa kita lihat dari dalam. Kalau kita ada
kalau kita sebagai player di dalam sphere ini, kita bisa melihat sekitar kita seperti ini, 360. Tapi itu tadi karena sphere-nya ini kan kotak-kotak ya, apa namanya, resolusinya kecil, bukan kotak-kotak, ini sudut-sudutnya kelihatan, edges-nya itu kelihatan kotak-kotak. Kalau mau lebih bagus lagi, kita pakai program 3D yang ada, misalnya 3D Max ini. Ini saya coba bikin sphere sendiri di sini. Saya buat di sini sphere. Kalau saya bikin sendiri di sini, saya bisa set resolusinya. Segmennya bisa saya tambahin. Jadi kalau ini 32, kalau mau 2 kali lipatnya bisa coba 62 atau 128. Misal segini ya. Lalu nanti ini kita ekspor dan diimport di Unity. Coba ini saya tes, saya mau kasih gambar panorama di situ. Kalau kita pakai sphere secara objek sphere secara eksternal kayak gini, kita nantinya nggak perlu shader lagi. Shader yang tadi saya tunjukkan cara penggunaannya, kita nggak perlu pakai itu lagi, melainkan dari sini saja langsung. Kalau kamu pakai 3D Max, ini bisa kita ubah propertiesnya, ini object properties. Oh bukan itu, kita bisa invert normalnya. Sini ada modifier namanya normal, kita pilih. Nah ini ketika kita pilih, kita kasih modifier normal, dia modelnya ada di sini, ada otomatis flip ya. Ini kita bisa flip normal. Kalau flip normal itu jadinya nanti dia kelihatan dari dalam, bukan dari luar. Ini dari luar nggak kelihatan apa-apa, dari dalam dia kelihatan teksturnya. Oke, kalau pakai modifier ini kita tinggal ekspor, klik sini, export selected. Saya ekspor ke lokasi projectnya di sini, sphere. Oke. Nah sekarang ini saya hapus saja sphere yang punya Unity. Nggak tahu ini sphere-nya Unity bisa ditambahin sendiri nggak ya resolusinya di sini, saya belum tahu. Jadi saya pakai sphere yang saya buat dengan 3D Max tadi. Ini saya letakkan di sini. Ya, dia ada materialnya, gambar panorama yang saya tambahkan di 3D Max tadi. Dia otomatis sudah langsung inside out gini ya, kelihatan dari dalam, nggak dari luar. Terus ini saya sama aja ya, ini bisa kita langsung taruh situ, ke sini kayak gini. Tapi lebih baik kita bikin material khusus supaya kita bisa atur settingannya. Ini saya hapus dulu material tadi, ini juga saya hapus saja, jadi biarin begini. Kita mulai baru bikin material. Yang pertama ini down ya, down. Ini saya drag and drop ke sini, ke albedo begini. Terus saya mau dia ini material ini down, saya mau dia itu ada emissionnya. Emissionnya itu nanti kita pakai gambar ini juga begini, jadi full terang ya. Terus nggak usah pakai smoothness, ini nggak usah, terus ini nggak usah gini. Nah ini sekarang sudah sesuai gambar yang kita punya, nggak ada efek cahaya apa-apa seperti spekular atau highlights, reflection, nggak ada. Udah, ini untuk sphere-nya ya. Ini kita punya scene, satu scene. Ini scene-nya belum saya simpan, saya save dulu scene-nya sebagai down. Ini kita punya scene down di dalamnya, dan ada kamera di sini. Ini tentang sphere panoramanya.
Sekarang tentang kamera yang kita gunakan. Ini kalau kamu pakai package cardboard VR atau selainnya, nanti dari sananya sudah ada example kamera yang bawaannya sana, tinggal pakai di sini. Karena ini saya bikin dari nol, jadi saya buat sendiri rig atau settingan kamera yang akan saya gunakan. Ini kamera di sini satu, saya akan buat satu objek lagi di sini, empty object. Saya kasih nama player. Saya pastikan posisinya ada di tengah. Dan main kamera ini saya letakkan sebagai child dari player ini. Ini player dan ini main kamera, anaknya player. Kemudian saya, karena ini saya mau pakai mouse sebagai navigasinya, saya akan membuat sebuah touchpad. Saya akan membuat sebuah UI di sini. UI ini saya mau bikin image. Ini akan saya gunakan sebagai touchpad. Touchpad itu yang nantinya kita bisa gunakan buat diklik lalu digeret, dia kameranya bisa tengok sana sini. Jadi gini ya. Ini image ini kan putih, saya mau dia nggak kelihatan, saya colornya ini saya klik, saya set alfanya jadi 0, gini nggak kelihatan. Nah, untuk touchpad ini saya perlu scriptnya ada di sini. Saya punya script movement and rotation touchpad. Ini nanti linknya saya share. Langsung saja kita bikin script yang namanya my rotation touchpad ini. Saya bikin script baru, saya paste nama scriptnya, lalu edit. Setelah itu ini kita copy dan paste di sini. Rotation touchpad, simpan. Nah, setelah itu kita bisa gunakan script ini. Tunggu sebentar. Dengan cara kita klik, drag dan drop ke image tadi ini. Saya kasih nama touchpad ya. Touchpad. Terus di sini script ini ada beberapa slot. Rotatable edge, ini benda yang bisa diputar secara horizontal. Secara horizontal yang mau saya putar itu adalah player. Dan di sini nanti ada rotatable V atau vertikal. Nanti yang akan saya putar secara vertikal adalah kamera. Kecepatan rotasi segitu, udah biarin aja. Coba sekarang saya tes. Play. Nah, ini kalau saya coba, belum selesai nih, masih ada lagi. Saya perlu event trigger di sini. Nah, ini saya perlu dua event, pointer down sama pointer up. Nah, di sini nanti saya perlu touchpad ini sendiri di drag dan drop ke sini. Begitu juga untuk yang bawahnya. Nah, yang pointer down nanti kita pilih my rotation touchpad, activate touchpad. Lalu untuk yang pointer up, my rotation touchpad, deactivate. Mana? Deactivate touchpad. Nah, udah. Coba saya run. Coba saya klik dan geser. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa tengok kanan kiri. Ini kalau dirasa kurang cepat, kurang sensitif ininya, kita bisa tambahkan ini rotation speednya, misalnya saya tambahkan jadi 0,5. Jadi lebih sensitif dan lebih cepat putarnya. Oke. 0,5 ya. Itu untuk kamera rig. Kamera rig itu maksudnya ya ini objek player yang ada kameranya ini.
Ini nanti saya jadikan dia sebagai prefab. Prefab itu apa? Prefab itu sesuatu objek yang bisa kita gunakan di berbagai tempat. Nanti kalau kita ubah objek tersebut di lain-lain tempat, dia akan berubah juga gitu. Bisa cari sendiri di Google apa itu prefab di Unity. Ini saya buat empty object dulu. Saya kasih nama apa ya, player rig. Ini empty object ya, objek kosong. Lalu ini player canvas event system, ini semua saya masukkan ke sini sebagai child. Lalu ini yang namanya player rig ini akan saya buat sebagai, saya jadikan prefab. Saya buat folder di sini, folder prefabs. Nanti kalau saya punya prefab saya taruh di sini. Nah, ini nanti player rig-nya ini kita bawa ke sini. Nah, dan setelah itu ini saya hapus dari scene yang ada. Ini saya hapus. Saya kembalikan dulu. Saya mau tunjukkan cara navigasi antar scene sekarang. Ini kan kita punya scene yang namanya down. Saya mau buat scene baru lagi karena saya punya panorama lainnya yang namanya lake. Jadi saya duplikat ini down menjadi lake. Dan otomatis saya perlu material baru yang namanya lake. Jadi ya disesuaikan saja. Lake ini gambarnya pakai gambar lake untuk albedo dan juga emissionnya. Lalu material lake ini saya terapkan pada sphere lake yang ada di sini. Ini player rig yang di sini saya hapus ya, yang di lake ini saya hapus. Jadi sekarang saya punya objek player rig hanya di down ini. Ini saya tambahkan ke build setting, saya tambahkan, dan juga lake saya tambahkan. Sekarang saya punya dua scene, down sama lake. Yang down ini saya akan tambahkan sebuah objek di sini. Nanti kalau diklik kita berpindah ke lake. Nah, caranya kita membuat sebuah objek. Anggap saja apa ya? Misal saya pengen sebuah icon. Coba saya icon ini aja ya. Saya mau yang PNG. Ini saya import ke sini. Saya buat folder dulu, images. Saya import ke sini, kasih nama arrow. Nah, nanti di Unity arrow ini kita setting dulu di sini. Texture type-nya sebagai sprite 2D and UI, lalu klik apply. Setelah itu saya akan tambahkan dia ke dalam scene seperti ini. Posisinya saya letakkan agak ke sini ya, agak kecil gini. Coba saya lihat dari sini ya, kelihatan ya. Ini nanti arrow ini saya bikin bisa diklik. Supaya bisa diklik, dia perlu namanya event trigger. Saya kasih event trigger, tipenya saya kasih pointer klik atau pointer down, sama aja. Nah, untuk membuat apa namanya itu agar dia bisa diklik, kita perlu script lagi ya. Script sederhana aja. Kita buat objek kosong di sini, saya kasih nama scripts.
Lalu supaya arrow ini atau tombol panah ini bisa diklik, kita perlu yang namanya metode raycasting. Di sini saya sudah siapkan sebuah script yang bisa di copy paste. Kita buat script yang namanya tap to touch object, tap untuk menyentuh objek. Di sini saya paste namanya, diedit, buka ya. Lalu ini copy paste, copy dan mana? Oke, select all dan paste di sini. Lalu kita attach script ini ke player rig yang kita punya nih. Player rig yang kita punya, dan jangan lupa di override. Override ini maksudnya player rig yang setelah kita modifikasi itu kita finalkan, supaya kalau kita punya player rig di tempat lain, perubahan tersebut bisa muncul di sana juga, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita udah punya ini, kita sekarang bisa sekarang kita kasih itu dulu, tag arrow ini. Oh ya, kita kasih collider dulu, add component, kasih box collider bisa. Collider ini gunanya untuk biar terdeteksi kalau diklik. Kita menambahkan tag, saya mau tambahkan tag yang namanya scene, ganti scene ya, ganti scene. Lalu objek arrow ini saya kasih tag ganti scene ini, dan nama objek arrow ini saya ganti dengan nama scene yang akan dituju ketika diklik, lake ya. Ini saya rename jadi lake, lake. Setelah itu di sini tap to touch object ini kita modifikasi dulu scriptnya. Ini kita ganti hit collider tag. Ini kalau ini lebih bagusnya gini, compare tag. Kita ganti jadi begini ya. Kalau hit collider.compare tag ganti scene is true, kalau hasilnya itu true, value nya true, saya akan debug log ganti scene gini. Ini untuk tes saja. Coba saya tes, saya run ini. Saya run. Perhatikan konsol di sini. Saya klik. Nah, dia bilang ganti scene. Sekarang saya mau mendeteksi nama scene yang akan kita tuju apa. Di sini saya akan ketik ganti scene .2. Di sini nama scene-nya adalah hit.collider.gameObject.name. Ini memuat nama game object yaitu lake tadi. Coba saya tes lagi, saya klik play atau run, play ya. Saya coba klik dia lagi, tik, ganti scene lake. Oke, untuk sekarang langsung prakteknya ganti scene, kita bisa memanggil perintah scene manager load scene asing. Lalu kita masukkan nama scene-nya ke sini. Untuk menggunakan scene manager ini kita harus tambahkan di sini using Unity Engine.scene management. Oke, coba sekarang saya akan klik play button lagi dan kita cek bagaimana, apakah bisa ganti scene. Saya klik ganti scene. Nah, disinilah keluar masalah no camera rendering. Ini artinya di scene yang kedua yang kita tuju tidak ada. Ini di sini udah ganti scene ya, scene lake. Tapi karena tidak ada kamera di sini, maka muncul error seperti ini. No camera rendering. Sebelumnya saya ingat saya hapus ini player rig yang ada di scene ini karena saya tidak butuh
ada player rig baru di sini, melainkan saya ingin menggunakan player rig yang ada di sini. Jadi ini akan saya tetap gunakan di scene yang kedua. Caranya agar player rig ini tidak hilang ketika kita ganti scene, agar player rig ini bisa tetap ada saat kita ganti scene, kita perlu tambahkan sebuah script. Scriptnya cuma sederhana aja. Saya kasih nama player rig. Terus kita edit si file ini, player rig ini, dan di sini di bagian start kita tambahkan don't destroy unload. Apa yang don't destroy unload? This game object. Ini maksudnya ketika kita ganti scene jangan destroy objek ini, objek yang nanti kita attach file ini, kita attach ke sini ya, ke player rig. Setelah itu jangan lupa di override. Setelah script ini di attach ke player rig, waktu kita jalankan scene ini dan waktu kita ganti scene, kita akan tetap memiliki si player rig ini. Lihat di sini ada don't destroy unload, di sini objeknya adalah player rig. Kalau kita klik scene ini, maka kita sekarang masuk ke scene rig dengan menggunakan si player rig yang sama. Ini kita bisa lihat sekitar, dan kalau kita tambahkan tombol yang serupa seperti di sini sebelumnya, lalu kita mengarah ke scene yang tadi yang sebelumnya, kita bisa kembali ke scene sebelumnya. Sekarang coba kita edit rig ini. Sebelumnya di ini tombol ini kita akan buat prefab terlebih dahulu, sama seperti kita buat prefab untuk player rig. Saya buka folder prefabsnya, dan rig ini si hotspot ya istilahnya, kalau kita pakai 3D Vista biasanya disebut hotspot. Ini saya drag dan drop ke folder prefab. Ini saya rename jadi hotspot. Nah, nantinya kita kalau buka scene rig, tinggal kita gunakan prefab yang ada, kita letakkan begini, kita tinggal rename saja ini hotspot ini, kita rename jadi nama scene yang akan kita tuju. Misalnya ini scene yang pertama, down. Ini kita rename, dan posisinya bisa kita sesuaikan. Misalnya di sini ya, contoh saja. Terus kita ke sini, kita jangan lupa kita mulainya harus dari scene yang pertama ini ya, scene yang ada player rig ini. Jadi di sini harus di build setting ini, scene pertamanya itu harus scene yang ada player rig di situ. Oke, kita play. Saya klik tombol ini, kita masuk ke scene rig. Lalu kalau saya klik ini tombol arrow yang ada di scene rig, saya akan kembali ke scene sebelumnya seperti ini. Oh iya, ini ada kesalahan lagi di sini. Kesalahannya adalah ketika kita kembali ke scene yang pertama, di sini jadi ada dua player rig numpuk di sini, dan ini tidak boleh karena di Unity harus ada satu kamera saja yang aktif. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa membuat satu scene utama, sebut saja ini scene init, buat inisialisasi si tour virtual ini. Dan scene inilah yang akan kita jalankan pada pertama kalinya program dijalankan ini. Jadi kita letakkan di paling atas supaya kita jalankan pertama kali. Di sini nanti kita letakkan si player rig yang ada di down. Ini saya copy, saya letakkan di init.
Kemudian yang di down tadi saya hapus. Jadi yang betul di semua scene panorama tidak boleh ada player rig. Player rig hanya ada di scene pertama ini. Ketika ini dijalankan, maka saya akan ketika ini dijalankan pertama kali, secara otomatis saya ingin langsung berpindah ke scene yang berikutnya. Di sini saya akan buat sebuah script apa ya, mulai. Ini hanya sekedar untuk menentukan scene apa yang pertama kali akan kita tuju, itu aja. Scene di script ini saya akan ketik using Unity Engine, scene management. Terus di sini saya akan buat public string first scene. First scene-nya apa, yang scene pertama yang akan kita buka scene apa. Lalu setelah itu kita tentukan, maka kita akan memanggil perintah scene manager load scene async first scene, seperti ini. Lalu script ini kita attach ke player rig, script mulai ini saya attach di sini. Di sini saya ketik scene pertama yang akan saya buka, yaitu scene down. Jadi di sini terserah mau kita mulai dengan scene down atau scene leg. Saya coba leg aja, misalnya kita override supaya perubahan di sini teraplikasikan. Terus kita klik play. Kita cek di sini ya konsolnya. Di sini kita bisa lihat sini, kita klik untuk menuju scene ini. Terus ini kita klik, kita kembali ke scene ini. Jadi begitu ya prinsipnya untuk bisa kesana dan kemari berpindah scene panorama ya, seperti ini. Dengan menggunakan player rig yang sama, kita bisa berpindah scene. Nah, itu saja tutorial saya mengenai tour virtual panorama 360. Sekali lagi ini bukan tutorial virtual VR ya, virtual reality yang pakai reticle atau pakai yang harus pakai headset. Itu bukan itu, karena itu perlu plugin khusus seperti plugin Google Cardboard dan sejenisnya. Ini yang saya buat ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan mouse, atau kalau di HP bisa pakai jari untuk navigasi scene-nya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan sampai jumpa.